Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Alhamdulillah rabbil alamin wa syukurillah. Teman-teman sekalian, kita dapat berkumpul dan dapat bertemu dan bersilaturahim dalam media digital ini yang insya Allah dalam rangka untuk menambah wawasan dan keilmuan kita semua, yang nanti insya Allah kita berharapkan juga mendapat keimanan yang bertambah setelah kita bertemu dan berbagi wawasan di media kali ini. Teman-teman yang dirahmati Allah, tak lupa selain bersyukur pada Allah, mari kita juga selalu haturkan salawat serta salam kepada uswah kita Rasulullah SAW, dan semoga kita selalu menjadi pengikutnya yang setia sampai akhir zaman nanti, dan semoga mendapatkan syafaatnya juga nanti di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya Alvin mencoba untuk berbagi pengetahuan saya, membagikan apa yang saya pahami dan menjadi kegelisahan dalam diri saya terkait dengan Islam dan sains seperti itu. Mengapa ini menjadi penting? Karena sebagai bentuk dakwah kontemporer, saya kira menjadi sangat penting untuk Islam dapat berperan banyak atau berperan besar dalam perkembangan sains. Karena tidak tertutup kemungkinan dengan sains ini Islam dapat memberikan manfaat kepada dunia, kepada manusia, yang nanti akhirnya membawa jalan kebaikan kepada mereka semua untuk dapat menerima Islam, untuk dapat menerima ajaran Islam, menemukan hidayah Islam. Seperti itu. Baik, pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk membahas tentang masalah Islam dan brain science, atau dalam arti kata kita mencoba melihat bagaimana sih Islam dan sains, perkembangan sains terhadap bidang pembelajaran ataupun dalam pengetahuan di bidang otak. Ya, mengapa ini menjadi isu yang saya angkat? Ya, karena pertama kali pastinya adalah saya adalah salah satu dosen di jurusan elektro yang peminatan bidang penelitiannya itu berkaitan dengan sains otak, dan lebih nanti terfokus pada bagaimana mengukur aktivitas otak yang nanti aktivitas dapat bermanfaat untuk memberikan kita informasi maupun untuk memberikan suatu manfaat kepada orang yang sebagai contoh dia tidak dapat berkomunikasi dengan orang lain karena ada keterbatasan dalam fisiknya yang akhirnya hanya memungkinkan hanya menggunakan otak sebagai media komunikasinya. Ya, terlepas daripada itu, intinya adalah bahwa Islam sebagai rahmatan lil alamin seharusnya memang telah memberikan banyak ruang untuk dapat mengaktualisasikan para cendekiawan muslimnya di berbagai macam bidang dan ilmu pengetahuan, termasuk juga dengan sains otak ini. Oke. Nah, kita beranjak ke bagian yang pertama, yaitu terkait dengan latar belakang dan sejarah. Kalau kita berbicara dengan hal-hal berkaitan dengan sejarah, ya mungkin saya tidak menjadi orang yang paham sekali dengan sejarah ini. Namun sedikit saya mengutip beberapa hal terkait dengan sejarah dalam hal sains dan Islam. Kita pernah mengetahui Islam itu menjadi salah satu peradaban. Bahkan kejayaan Islam itu tidak hanya merambah ke dunia politik maupun dalam bagian-bagian berkaitan dengan keagamaan, sosial dan humaniora, antropologi juga di beberapa hal. Namun kita juga berbicara tentang kemajuan dalam bidang teknologi dan sains. Ya. Kalau bisa kita sebutkan beberapa nama, ada Ibnu Sina yang itu sudah dikenal sangat umum bagi kalangan orang ataupun dari dunia kedokteran sendiri sebagai bapak kedokteran modern.
Kemudian ada Al-Khwarizmi yang itu dianggap sebagai bapak matematikawan yang memberikan konsep pembelajaran aljabar, algoritma dan beberapa materi lainnya. Ada juga Al-Kindi. Al-Kindi ini kalau kita bisa lihat dulu, itu beliau ini memiliki banyak keahlian seperti itu. Ada Abdul Wafa, Fatimah Al-Bikri, ada Al-Jazari, ada Al-Farabi, Ibnu Haytham, Ibnu Khaldun, Al-Biruni, Ibnu Al-Muqaffa, Ibnu Batuta, Ibnu Nafis, Al-Tusi, Banu Musa, dan mungkin beberapa nama yang mungkin saya tidak bisa sebut untuk persatu. Tapi yang menjadi menarik adalah bahwa masa kejayaan Islam ini cukup panjang ya, cukup lama. Kalau dari informasi yang saya bisa gali, dari generasi pertama hingga generasi kelima Hijriah ini, Islam ini menjadi pelopor ilmu pengetahuan. Kontribusinya sangat besar sekali, hingga di beberapa ilmuwan tadi ataupun para ahli ilmu tadi adalah menuliskan berbagai macam buku, yang bukunya mungkin beratus-ratusan. Seperti Al-Kindi itu sekitar lebih dari 260 buku yang sudah ditulis oleh beliau, dan terutama Ibnu Sina tadi yang memiliki banyak buku yang bermanfaat untuk dunia kedokteran. Tetapi intinya adalah bahwa terlepas dari adanya isu-isu bahwa Barat ataupun Westernisasi ini menghilangkan sejarah tersebut, namun yang menjadi semangat kita adalah bagaimana para ilmuwan tadi memberikan kontribusinya di masyarakat di zaman kejayaan Islam pada saat itu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, sebagai dakwah kontemporer kita, maka terlepas dari bagaimana kita mengajak kebaikan kepada manusia dari segi keilmuan ataupun dari segi pendekatan Islam sendiri, maka tidak ada salahnya ilmu pengetahuan kembali dapat dibangkitkan di masa modernisasi ini untuk dapat kembali mengikat ruhiyah kita terhadap bagaimana Islam, teknologi ataupun sains ini memberikan wawasan, memberikan hidayah, cahaya bahwa banyak hal yang menjadi misteri di dunia ini yang sebenarnya kita bisa coba gali. Yang nanti pada ujungnya ya yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa memperkuat keimanan kita, memberikan cahaya kepada orang-orang yang belum mendapatkan hidayah Islam, hingga mereka mau menerima Islam dan menjadi pengikut Rasulullah SAW tentunya. Nah, dari beberapa informasi yang saya dapatkan, generasi saat ini, ya kita bilang generasi milenial ya, atau saya tidak tahu namanya post milenial, itu saya tidak terlalu memahami istilah tersebut, tapi kalau gambar umumnya adalah generasi milenial ini ada suatu keinginan yang dimana keinginan itu ingin melihat Islam itu kembali berjaya, yang ini kekuatannya di berbagai bidang, dari mulai ekonomi, ada mulai politik, sosial, rekayasa, ideologi tentunya juga seperti itu. Yang tanpa kita sadari dari waktu ke waktu, mungkin generasi sekarang itu mulai tidak terlalu banyak menggali. Ini tidak disalahkan, bukan dikarenakan Islamnya yang mundur, tetapi memang umat Islam yang mungkin sudah terlalu nyaman dalam arti kata ilmu pengetahuannya sudah banyak disuplai oleh dunia barat, sehingga pemikiran dan sebagainya itu kita ya selama tidak bertentangan dengan Islam, maka kita menganggap bahwa itu dapat diterima dan diterapkan. Namun keinginan untuk menggali, curiosity untuk bisa mencari tahu lebih banyak, ini mungkin terbatas dengan perkembangan teknologi dan globalisasi yang semakin marak di segala bidang. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih dengan generasi saat ini, kira-kira apa yang menjadi hal-hal yang perlu kita perhatikan seperti itu. Baik, kita lihat quote ataupun bisa kita anggap sebagai kita lihat sebagai suatu dasar pemikiran para ilmuwan terdahulu berkaitan dengan ilmu sains ini sendiri.
Contohnya Ibnu Sina ya, yang mungkin akan sangat sering dijadikan contoh karena keberhasilan beliau membawa kejayaan Islam di dalam dunia kesehatan, sains dan kedokteran. Yang dia mengatakan seperti ini, he who gets used to believing without proof has slipped out of his natural humanist. Intinya adalah Ibnu Sina ini adalah seorang sosok yang kalau ada sesuatu itu keinginan untuk mencari tahu, rasa penasaran, ataupun rasa ingin membuktikan hal-hal empiris maupun yang perlu kita buktikan secara ilmiah, itu challenge buat beliau. Sehingga pada saat melihat berbagai macam kontribusinya beliau dalam dunia kedokteran itu beranjak dari quote ini, bahwa segala sesuatu itu harus ada buktinya atau dapat dibuktikan, terlepas dari konsep ketuhanan maupun konsep dari segi agama yang memang kita tidak bisa bantah. Ada bagian yang perlu kita imani, ada yang bisa kita mungkin tidak sengaja kita akhirnya mungkin dengan berkembangnya waktu kita dapat membuktikan secara ilmiah. Namun yang dimaksud Ibnu Sina dalam hal ini adalah bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan fisik maupun ada yang terjadi di dunia ini itu sebenarnya bisa dibuktikan dengan ilmiah, yang memang pada akhirnya meningkatkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa teori modernisasi ini di berbagai aspek masih dikuasai dunia barat. Dan kita, terutama Indonesia sebagai negara yang terbesar muslimnya, penduduk muslimnya ini masih banyak disibukkan dengan hal-hal yang mungkin saya bisa katakan sebagai adalah masalah-masalah fundamental, seperti misalnya akal dan agama seperti apa hubungannya, juga terkait dengan bagaimana Islam itu memandang suatu masalah, berkaitan dengan konsep fikih. Nah, terlepas juga ada fikih kontemporer seperti itu. Nah, ini bukan menjadi kemunduran yang ingin saya sampaikan, bahwa ini juga menjadi kemajuan kita. Akan tetapi kita tidak juga boleh hanya terfokus pada satu bidang tersebut. Karena jika kita tidak mau mencoba membuka atau diversifikasi berbagai macam hal keilmuan dalam Islam, menyangkut berbagai macam aspek dalam kehidupan Islam, maka ini yang terjadi saat ini. Westernisasi di berbagai aspek itu sudah merambah di kehidupan kita. Dan beberapa sikap yang sering kita temui adalah over proud, yaitu kita merasa bangga dengan kejayaan Islam yang berjaya di awal-awal generasi pertama hingga generasi kelima Hijriah tadi, yang secara umum itu menjadi kebanggaan kita, yang menjadi hal yang bisa kita coba motivasikan ke dalam diri kita bahwa Islam itu saja bisa, kenapa tidak bisa kita berikan kembali. Namun euforia over proud ini ternyata tidak memberikan dampak yang seperti yang diinginkan, yaitu membuat motivasi kita bertambah, tapi malah membuat kita hanya terbelenggu dengan indahnya mimpi-mimpi zaman lalu, atau indahnya suatu kejayaan di masa lalu yang generasi sekarang akhirnya tidak memiliki ruh untuk mau mencoba mengambil peran itu lagi di masa saat ini. Nah, itu yang menjadi kondisi yang memprihatinkan tentang bagaimana aspek-aspek masalah kontemporer, sains dan sebagainya ini tidak berkembang pesat di berbagai bidang, dan cenderung kalau menurut saya pribadi stagnan menuju kemunduran seperti itu. Nah, saya melihat bahkan mungkin ini sebagai suatu bentuk kekhawatiran di dunia media digital saat ini, seperti sosial media seperti Twitter itu. Saya menemukan beberapa memes itu ya, seperti kayak lucu-lucuan dalam bentuk image ataupun gambar yang mereka membuat quote-quote tertentu. Nah, ini quote-nya seperti ini. Di tahun 1015 itu di bagian daerah yang mungkin majority banyak Islamnya itu, mereka
sibuk dengan beberapa masalah sains, dan kemudian di bagian utara itu sibuk dengan agama. Namun di 2015 itu terbalik. Di bagian utara itu adalah melakukan sains, yang di bawah itu melakukan kajian-kajian terhadap agama. Nah, tapi memes ini bukan berarti menghina ataupun dalam hal memojokkan Islam itu terbelakang karena selalu membahas tentang masalah agama. Bukan itu, intinya adalah bahwa dia ataupun orang yang membuat memes ini mengkritik kepada kita sebagai orang muslim, bagaimana kita tidak mau mengambil peran yang besar dalam perkembangan Islam, sains, dan teknologi. Beberapa hal yang saya catat dari beberapa komentar di memes tersebut adalah mereka mengatakan bahwa kita sibuk dengan membahas tentang urusan fikih-fikih dan perbedaannya. Seperti itu. Yang kedua adalah berkaitan dengan memperbanyak anak dan keturunan. Jadi kalau kita bisa lihat di beberapa kajian itu, kita selalu ada beberapa orang yang menganggap bahwa Islam itu mencoba memperbanyak keturunannya, sehingga pada saat orang tuanya, kepala keluarganya sudah memiliki banyak anak, tersibukkan dengan mencari nafkah. Nafkahnya dengan cara apa ya tadi? Berbagai macam cara agar seluruh anaknya ini dapat terpenuhi kehidupannya. Nah, pandangan manusia pada saat ini, pada saat melihat hal seperti itu, tidak cenderung positif kembali, tapi menjadi negatif. Nah, hal ini yang menjadi komentar yang sering ditemui di meme seperti ini. Oke. Isu terorisme yang sontak selalu disebarkan di dunia media, baik itu lokal maupun internasional. Sedikit saja isu diperbesar seperti itu. Yang walaupun intinya adalah kita tidak tahu itu benar atau salah, namun isu itu yang menjadi hal yang menarik untuk dapat dijadikan bahan diskusi di dunia media maupun informasi digital lainnya. Cocok logi, akur dan cocok logi. Nah, ini teori-teori Freemansori, teori-teori masalah konspirasi dunia dan sebagainya. Kita bisa mengatakan dunia cocok logi seperti itu. Nah, ini yang sering malah berkeliaran di dalam media sosial ataupun di media-media informasi internet saat ini. Yang walaupun terlepas dari masa lucu-lucuan ataupun mencari sensasi, tetapi paling tidak mereka memiliki waktu untuk membahas ini. Nah, waktu ini kan kalau dibahas hal seperti ini kan menjadi sia-sia saja seperti itu, dibandingkan kita mencoba membahas hal yang lebih bermanfaat kembali. Teologi. Nah, teologi ini penting, bisa kita jadikan sebagai cara kita untuk berdakwah. Dan beberapa tokoh-tokoh Islam seperti Ahmad Deedat seperti itu dan muridnya, beberapa yang sudah muncul di dunia teologi atau perbandingan agama ini menjadi sering muncul di media, agar mereka bisa mencoba membuktikan bahwa bagaimana Islam ini menjadi agama yang dianggap sebagai orang Barat itu atau orang-orang yang non-Islam ini sebagai agama yang mengancam diri mereka, mengancam kedaulatan negara mereka, yang sebenarnya mereka pada akhirnya seperlahan ini bahwa Islam itu sebenarnya tidak seperti yang mereka pikirkan seperti itu. Nah, dengan kajian teologi ini maka dapat memberikan wawasan yang lebih kepada mereka bahwa Islam tidak seperti yang mereka bayangkan. Ajaran-ajaran Islam tidak misinterpretasi dari apa yang mereka dapatkan di dunia sosial atau dunia informasi saat ini. Dan yang terakhir masalah kebijakan politik. Nah, ini kita juga tidak bisa terlepas. Isu-isu Palestina, isu-isu dunia Islam yang memang itu selalu dibawa ke dunia PBB yang perpolitikannya itu menjadi sangat tidak mendukung dunia Islam pada saat ini, itu juga menjadi hal yang menguras tenaga di seluruh bagian. Nah, dengan berbagai macam kompleksitas masalah pandangan orang-orang terhadap Islam di sini, saya melihat bahwa sains bisa menjadi salah satu cara kita untuk meningkatkan kembali awareness para generasi muda saat ini bahwa Islam itu bisa bangkit, bisa mencoba mengambil alih kembali berbagai macam isu-isu yang penting saat ini, tapi dengan rangka perspektif Islam. Saya mencoba mencari berbagai sumber yang saya kira Wikipedia yang paling bisa komprehensif ininya saya kira, karena merangkum berbagai macam sumber. Untuk dunia sains sendiri, saya mendapatkan hanya satu nama yang muncul di masa kejayaan dulu, yaitu
Al Hasan bin Haitham pada sebelum Leonardo da Vinci pada saat itu. Ini masalah sains ya, bukan kedokteran, bukan filsafat dan sebagainya, ini masalah sains saja seperti itu. Yang kita juga punya tokoh yang lain terkait dengan dunia trigonometri seperti itu misalnya tadi. Tapi intinya adalah memang kemajuan sains dalam Islam tidak semaju dengan bidang yang lain, kesehatan, kemudian misalnya filsafat dan sebagainya. Tetapi kata kuncinya adalah bahwa yang terjadi saat ini, kemundurannya itu betul-betul sangat menutup ataupun mengubur berbagai macam potensi-potensi aspek keislaman yang bisa diangkat sebagai solusi masalah-masalah pada saat ini, terbatas dikarenakan cendekiawan muslim yang ada hingga saat ini belum mengambil peran yang cukup besar dalam porsi dunia sains ini sendiri. Kalau teknologi saya kira sudah, tapi kalau dalam dunia sains sendiri itu masih, pemahaman saya masih cukup terbatas seperti itu. Soal masalah otak seperti itu. Baik. Nah, kenapa masalah otak menjadi hal yang menarik untuk saya angkat di sini sebagai bidang penelitian saya juga, bahwa kalau kita berbicara masalah otak, banyak hal yang bisa kita kerjakan, mulai dari memberikan pemahaman, mengetahui berbagai macam fenomena yang terjadi pada otak, dilihat dari berbagai macam aspek yang terjadi di dalam otak itu sendiri, yang kemudian nanti itu dapat merambah ke berbagai macam bidang ilmu pengetahuan dan bidang pekerjaan. Yang bidang pekerjaan ini saya kira banyak bersinggungan dengan masyarakat yang potensinya untuk dapat membuka tabir, membuka wawasan tentang Islam akan jauh lebih besar, dan dengan profesi ini justru membuat Islam dapat lebih mudah diterima oleh orang sekitar kita. Karena pendekatannya adalah pendekatan akal, pendekatan sains otak yang membuka berbagai macam pertanyaan-pertanyaan di dunia ini secara lebih ilmiah jawaban-jawabannya. Sebagai contoh, sebagai psikologis, bagaimana psikologi Islam menjawab berbagai macam masalah di dunia ini, atau bagaimana dunia kesehatan terkait dengan otak dan sebagainya untuk menyelesaikan masalah-masalah pada saat ini. Akademisi tentunya pasti bahkan memecahkan berbagai pertanyaan-pertanyaan seputar otak ataupun seputar dunia sains dan neuroscience yang belum terjawab hingga saat ini. Contoh tentang masalah tidur. Sains tidur hingga saat ini belum banyak mendapatkan jawaban dari berbagai macam pertanyaan yang muncul di dalam benak para ilmuwan. Seperti contoh mekanisme mimpi. Mekanisme mimpi seperti ini, seperti itu, dan seperti apa. Walaupun sudah dilakukan secara bertahun-tahun, beberapa dekade, dan mungkin beberapa di abad terdahulu juga sudah dimulai bahasannya. Tapi jawaban-jawaban yang didapatkan belum memuaskan berbagai macam hal yang menjadi pertanyaan para ilmuwan hingga saat ini. Nah, kenapa saya mengangkat isu ini juga adalah di Indonesia sendiri sebagai muslim terbesar, potensi untuk membahas berbagai macam fenomena dan berbagai macam hal terkait dengan neuroscience dan pembuktian secara ilmiah yang dapat membantu bagaimana menjelaskan Islam sebagai solusi ini belum juga terjamah dengan baik di Indonesia itu sendiri. Mungkin kalau dari segi kedokteran iya, akan tetapi neuroscience yang saya maksud di sini untuk menjawab fenomena-fenomena dalam alam, dalam diri manusia, yang nanti akhirnya Islam dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nanti akan saya berikan contoh dari beberapa masalah yang bisa kita jadikan sebagai isu-isu penting yang bisa diangkat menjadi dakwah kontemporer di bidang sains. Jika kita lihat peran dalam dunia sains ini sangat besar sekali. Ini gambaran singkat ya, mungkin tidak terlalu detail ke seluruh bagian tentang pembahasan neuroscience. Dari konsep mapping neuroscience sendiri itu mencakup beberapa aspek. Jaringan syaraf atau nervous system, cerebral cortex, brain, endocrine system, dan bagaimana otak itu dapat dipindah secara menggunakan visualisasi gambar seperti itu. Untuk endokrin,
pembahasan dapat beranjak ke masalah hormon, kelenjar air ludah, kemudian beberapa aspek lainnya. Yang ternyata ada suatu metode atau suatu hal yang dipelajari dalam dunia endokrin ini berkaitan dengan, salah satunya berkaitan dengan yang namanya HPA axis. HPA axis itu kalau saya tidak salah hippocampus, pituitary glands, dan itu adrenal kalau saya tidak salah. Tapi intinya adalah ini adalah mekanisme yang membahas tentang bagaimana emosi, stres itu terjadi dalam diri manusia. Yang akhirnya kita dapat membahas bagaimana Islam itu mungkin bisa menjadi solusi untuk menurunkan masalah-masalah mental tersebut, yang hingga saat ini kesehatan mental itu menjadi sangat berharga. Orang membunuh diri, melakukan kejahatan ini itu didasari kesehatan mental yang tidak baik. Di dalam dunia neuroscience itu bisa dijelaskan tentang bagaimana otak, kemudian susun tulang belakang, hingga bagian autonomic nervous system dan bagian tubuh yang lain itu saling mempengaruhi mekanisme dari HPA axis itu sendiri. Di bagian brain, nah ini ada brainstem, thalamus, cerebellum, limbik, kemudian ada amigdala. Ini banyak hal yang bisa digali. Cerebral cortex, bagian permukaan otak, bisa dibahas tentang masalah frontal, occipital, temporal, parietal, hingga masalah motor dan indera-indera yang ada dalam tubuh kita itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Nah, untuk jaringan syaraf sendiri itu juga membahas tentang masalah tentang syaraf untuk penciuman, kemudian peripheral untuk mengaktuasikan keinginan kita, tangan, kaki dan sebagainya, hingga masalah autonomic nervous system dan somatic nervous system yang membahas tentang bagaimana tubuh itu memiliki suatu prosedur yang bisa secara otomatis ataupun secara voluntary kita bisa mengaturnya seperti itu. Tapi dari keseluruh bagian neuroscience ini intinya adalah seberapa besar peran cendekiawan muslim saat ini mencoba untuk bisa berkontribusi membahas ataupun mencari tahu fenomena tertentu dengan bidang neuroscience ini, terutama dalam menjelaskan Islam sebagai solusi dan sebagai rahmat min alamin tadi. Jika kita berbicara tentang otak, karena saya tadi berbicara masalah sains otak, kita kembali ke coba ke dalam Al-Quran tentunya. Nah, saya mencoba mencari beberapa informasi terkait dengan bagaimana otak dibahas dalam Al-Quran. Beberapa ayat saya tentukan di Quran soal Alaq ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla la ilam yantah. Kalla la ilam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kata nasiyah ini muncul. Di ayat yang lain adalah Quran surat Hud ayat 56. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ini tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum. Ma min dabbatin illa huwa akhizum binasiyatiyah. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Kembali kata nasiyatiyah. Nasiyah itu muncul. Nah, yang terakhir adalah di Quran surah Ar-Rahman ayat 41. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhazu bin nawasi wal aqdam. Nah, di sini saya tidak membahas masalah kosakata, tapi yang saya tanda merah adalah nawasi itu kalau saya tidak salah juga berkaitan dengan kata-kata nasiyah tadi. Nah, kata-kata nasiyah ini dalam bahasa Indonesia diartikannya sebagai ubun-ubun. Di Quran surah Al-Alaq ayat 15-16 itu saya ambil satu contoh, artinya adalah sekali-kali tidak sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. Yang berikutnya adalah Quran surat Hud, artinya tadi bahwa sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu, tidak satupun makhluk bergerak yang bernyawa melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya, menguasainya kembali. Dan yang terakhir adalah Ar-Rahman, orang-orang yang berdosa itu diketahui tanda-tandanya lalu direnggut ubun-ubun dan kakinya lagi. Jadi ubun-ubun itu direnggut, ubun-ubun itu dipegang, ubun-ubun itu ditarik. Jadi memang intinya adalah otak manusia itu sangat ditentukan oleh manusianya juga, dan Allah itu tahu dengan apa yang kita pikirkan karena dia menguasai ubun-ubun tadi. Nah, ubun-ubun inilah yang saya analogikan sebagai otak itu sendiri. Nah,
Nah, kalau kita melihat lokasi ubun-ubun ataupun lokasi otak yang disebutkan dalam Al-Quran, ubun-ubun itu, jika saya tidak salah kembali, ini pemahaman saya ya, ini hanya suatu interpretasi saya mencoba membantu menginterpretasikannya, itu berada di bagian lobus frontal dan beberapa ada di lobus parietal, jadi bagian tengah ini. Nah, ini lobus frontal dan parietal yang kalau dari segi neuroscience yang ada di keilmuan saat ini, ilmu saat ini ya, dan mungkin Islam kalau bisa menemukan yang lebih baik lagi maka bisa berkembang nanti pengetahuannya. Lobus frontal itu sangat berperan penting terhadap fungsi kognitif dan kontrol gerakan secara sukarela. Kata kuncinya adalah fungsi kognitif dan kontrol gerakan. Itu ada di bagian frontal. Bahkan kalau kita lihat di beberapa bagian frontal sebelah kiri itu ada namanya area Broca's area. Itu bertujuan kemampuan dalam kita berkomunikasi atau berbicara. Broca's area tadi itu. Lobus parietal itu memproses informasi tentang suhu, rasa, sentuhan, dan gerakan. Ini lebih ke sensori, bagaimana kita menangkap sekitar kita, bagaimana kita menangkap apa yang ada di sekeliling kita dengan indera yang kita miliki. Itu bagian lobus parietal. Nah, apa yang bisa saya sampaikan dengan adanya ayat ini? Kenapa Allah itu memegang ubun-ubun, menarik ubun-ubun, merenggut ubun-ubun? Karena Allah tahu dengan apa yang ada dalam hati, dalam pikiran kita. Bahkan pada saat kita memikirkan sesuatu, Allah bisa langsung memberikan justifikasinya, bahkan memberikan kasih sayangnya juga kepada kita, seperti itu. Dan ini terkait dengan kalau niat saja itu sudah diberikan pahala seperti itu. Kalau misalnya berbuat dosa atau niat ingin berbuat dosa sebelum melakukan maka belum dihitung. Nah, contoh kasih sayang Allah kepada kita semua. Nah, berarti jika kita melihat dengan fungsi lobus parietal dan lobus frontal ini, memang ini menjadi salah satu kegiatan utama manusia dalam menggunakan otak. Kognitif untuk berpikir, kemudian bagaimana kita menggunakan gerakan-gerakan kita untuk beribadah kepada Allah, untuk bertasbih kepada Allah. Bahkan bagaimana kita melakukan sensing dengan apa yang sekitar kita, apakah kita dekat sekitar kita, mana yang boleh kita lihat, mana yang tidak boleh kita dengarkan, mana yang tidak boleh kita cium, mana yang tidak boleh kita proses sebagai indera penciuman ataupun indera yang ada di sekitar kita. Itu tergantung bagaimana kita bisa mengelolanya. Itu hanya interpretasi yang coba ingin saya sampaikan, bahwa dari frontal dan parietal itu sendiri fungsinya jelas. Kemampuan manusia berpikir, kemampuan manusia dalam melakukan gerakan-gerakan, mengontrol seluruh tubuhnya untuk melakukan sesuatu, berbicara, berkomunikasi, hingga membuat dirinya aware dengan sekitarnya, dengan indera yang dia miliki, informasi tentang apa yang dia sentuh dan sebagainya, ada di bagian sekitar ubun-ubun. Nah, ini hanya satu contoh bagaimana kita menafsirkan apa yang di dalam Al-Quran yang kita ingin coba cari gali kembali. Bagaimana sebenarnya Allah itu ingin mencoba mengingatkan kepada kita bahwa, hai manusia, ubun-ubunnya saya pegang selalu ini. Nah, kalau kamu tidak menggunakan dengan baik, maka jangan salah, kamu akan tersesat nantinya di dalam dunia ini. Kamu boleh berpikir secara bebas, tapi tadi Allah yang akan merangkul, akan nanti menentukan ini otak akan diberikan kemana. Bahkan kalau di Quran surah Al-Alaq tadi, ini seolah-olah nasiahnya ini, seolah-olah istilah nasiahnya tadi, otak ubun-ubunnya tadi ini merugi. By default, dari awal itu sudah merugi seperti itu. Karena apa? Karena memang mostly manusia pada saat berkaitan dengan otak, dia menggunakan dalam keadaan yang merugi. Menggunakan otaknya untuk hal-hal yang negatif seperti itu. Nah, ini menjadi motivasi utama kita. Bagaimana mencoba menggunakan pengetahuan kita dalam Al-Quran, dalam Islam, untuk menggali berbagai macam fenomena yang belum dapat kita gali lebih dalam lagi, seperti itu. Hal yang lainnya ada berkaitan dengan zikrullah. Ini tentang zikrullah. Bagaimana kita selalu menganggap bahwa dengan kita berzikir, kita mengingat Allah, maka hati menjadi tenang.
Maka dalam Quran soal Anfal ayat 2 contohnya misalnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan ala rabbihim yatawakkalun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Hatinya tergerak. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Di ayat yang lain di Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Mengingat Allah dengan cara berzikir. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Di sini dua ayat yang menunjukkan bahwa Allah memberikan panduan kepada manusia bahwa dengan cara kita berzikir dan mengingat Allah, maka hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi tentram, dan tentunya kita akan menjadi semakin bertawakal kepada Allah. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di sini bahwa intinya adalah ini menjadi suatu petunjuk bagaimana sains dalam Islam, brain science, sains otak itu mungkin dapat menjawab pertanyaan ini. Bagaimana otak itu kalau mungkin diberi stimuli zikir atau dengan mengucapkan zikir, bagaimana mekanisme otak itu berubah. Penelitian yang dilakukan di suatu data ya yang ada di WHO itu menunjukkan bahwa dunia saat ini sangat dipengaruhi dengan kesehatan mental. Mental ini menjadi hal yang isu yang cukup mengkhawatirkan di berbagai macam negara. Karena ada yang meninggal gara-gara bunuh diri, depresi dan sebagainya. Dan di dalam otak ada bagian yang sangat berkaitan dengan emotion processing tadi ini. Bagaimana kita memproses emosi. Ini yang kita sebut dengan bagian otak amigdala. Ini menjadi suatu bentuk contoh bagaimana Islam menginvestigasi berbagai macam fenomena ini untuk bisa menjawab berbagai macam permasalahan di dunia. Tadi kita mengatakan bahwa dengan zikrullah kita dapat menenteramkan hati kita dengan ucapan-ucapan tersebut. Kemudian di bagian yang lain data menunjukkan emosi dan mental itu menjadi masalah yang krusial saat ini. Bagaimana kalau ini kita coba cari korelasinya dengan pendekatan Islam, pendekatan sains? Nah, yang menarik adalah pada saat kita melihat suatu hasil penelitian yang ini dilakukan oleh orang Indonesia memang dan dipublis dalam suatu jurnal, hasil yang didapatkan adalah bahwa dengan mencoba melihat aktivitas otaknya, dengan mencoba melihat bagaimana gelombang otak ini diukur menggunakan instrumentasi otak yang mungkin salah satunya menggunakan EEG namanya, elektroencephalogram, itu menunjukkan bahwa zikrullah itu mempengaruhi gelombang alfa dan beta. Ini dari penelitian beliau ya. Nah, gelombang alfa sependek pemahaman saya itu berpengaruh terhadap relaxing state, yaitu bagaimana manusia relax ataupun menjadi sangat santai otaknya itu pada saat nilai gelombang alfa ini meningkat. Nah, kenapa menjadi meningkat? Apa pengaruhnya terhadap ke dalam tubuh kita? Pada saat gelombang alfa ini meningkat ataupun berubah, maka dia dapat menstimuli neurotransmitter untuk memproduksi endorphins. Endorphins ini sebagai salah satu bentuk hormon yang dapat memberikan rasa bahagia juga sebagai bentuk contoh akibatnya. Yang artinya bahwa dengan membuat hati kita tentram, hati kita menjadi tenang, maka dengan zikrullah ini dapat menjadi suatu solusi terapi, treatment untuk memperbaiki mental manusia. Nah, kembali pendekatan Islam dengan zikrullah tadi di Quran Surah Anfal dan Surah Ar-Ra'd tadi ditransformasikan menjadi suatu solusi ke masalah-masalah mental hingga saat ini, maka kita bisa mencoba memperkenalkan kepada dunia bahwa zikrullah ini coba menjadi suatu treatment yang mungkin mereka tidak perlu menjadi Islam saat di awal. Mereka bisa dipergunakan, mereka bisa menggunakan dengan stimulasi suara dan sebagainya. Dan kita lihat bagaimana gelombang otak itu berubah.
jika menjadi semakin baik, maka tentu saja menjadi solusi masalah dunia. Nah, ini menjadi satu contoh bahwa dakwah kontemporer kita dapat menjadi suatu hal yang menarik atau menjadi suatu hal yang bermanfaat bagi dunia Islam, bahkan menjadi bentuk cara kita kembali menuju kejayaan kita dalam ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi tentunya. Akhirnya saya bisa menyimpulkan dengan cukup panjang presentasinya pada hari ini bahwa Islam dan sains itu harus melengkapi. Nah, dengan sains diharapkan manusia dapat mendapatkan solusi-solusi yang baru, solusi-solusi alternatif yang nanti intinya dapat mengantarkan ke dalam Islam. Harapannya. Nah, Islam sendiri memang tidak harus menjawabnya secara ilmiah, karena tentu saja beberapa aspek itu harus diimani. Dan namun untuk beberapa hal yang berkaitan dengan fisik ataupun hal berkaitan dengan kesehatan maupun hal berkaitan dengan mental tadi seperti itu, jika memang masih bisa dibuktikan dengan cara Islam, dengan pengetahuan dan perkembangan teknologi hingga saat ini, maka tidak ada salahnya cendekiawan muslim kembali bangkit untuk mengambil peran itu agar Islam menjadi solusi bagi dunia dan memperkenalkan teori-teori baru untuk dapat membantu menjelaskan berbagai macam permasalahan di dunia ini. Contoh yang lain sebelum saya tutup adalah berkaitan dengan emosi tadi. Di dalam dunia emosi dari psikologis itu selalu menggunakan konsep Paul Ekman, yaitu basic emosi dari 6 poin emosi yang dibahas, yaitu takut, sedih, marah, jijik, terkejut, apalagi satu lagi, berkaitan juga dengan tadi ya, sedih, marah, takut, terkejut, jijik, bahagia. Oke, 6 seperti itu. Nah, kenapa kita tidak mencoba mengembangkan model emosi dalam Islam? Ini juga menjadi hal yang saya ingin coba lihat sejauh mana Islam mendobrak hal ini. Karena bisa jadi dengan konsep emosi Islam itu memberikan pendekatan yang lain. Ini pendekatan Paul Ekman ini zamannya sudah beberapa masa periode yang cukup lama, diturunkan menjadi beberapa macam emosi lagi hingga saat ini jadi berbagai macam turunan emosi yang cukup banyak. Tapi saya belum menemukan artikel, yang penting saya juga masih belum banyak membaca juga dengan banyak. Emosi Islam sendiri belum memberikan porsi yang besar untuk dibahas sebagai komparasi perbandingan, benchmarking, mana yang bisa merepresentasikan keadaan manusia secara lebih baik, secara lebih objektif, dan memberikan gambar yang lebih komprehensif terhadap emosi seseorang. Terlepas daripada itu, kembangnya zaman, perkembangan teknologi pasti banyak tantangan dan masalah yang harus diselesaikan. Dan harapan saya Islam tetap terus berjaya, bisa memperbaiki kejayaannya lagi di masa mendatang, meningkatkan kembali awareness para cendekiawan muslim untuk di masa mendatang, terus meneliti dan semangatnya adalah mengembalikan kejayaan Islam dengan pengetahuan sebagai rahmatan lil alamin dan sebagai solusi manusia pada umumnya, seperti itu. Demikian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Segala hal yang benar dari diri saya itu adalah merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala, dan hal yang salah dari perkataan dan apa yang saya sampaikan murni itulah karena ketipuan saya sebagai manusia. Demikian apa yang saya sampaikan pada hari ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.